Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 477. Pasti seperti ini, di dalam mobil. Setelah merenung sejenak, Rongdong mengirimkan pesan kembali kepada Tuan Muda Y. Saudara Y, saya di sini untuk mengundang tentara bayaran sabit hitam. Rongdong mengambil alih ini dan ingin menstabilkan Ye Sao Huang. Jika tentara bayaran sabit hitam kembali dan mengincar Tuan Chu lagi, situasi Tuan Chu akan menjadi lebih berbahaya. Namun, setelah beberapa saat, Ye Sao Huang menjawab, tentara bayaran sabit hitam telah tiba di Yangcheng. Murid Rongdong tiba-tiba menyusut dengan hebat. Ini fajar. Ketika Chu Chen bangun, ada beberapa pesan lagi di ponselnya. Pesan dari Rongdong, Kaisar Muda Ye telah keluar dan masih berhubungan dengan tentara bayaran sabit hitam. Tentara bayaran sabit hitam sudah berada di kota Chan. Mata Chu Chen menyipit. Ia menduga kuat serangan bunuh diri terhadap truk besar tersebut adalah ulah tentara bayaran Black Skite. Juga, perilaku Qian Busao sangat tidak normal. Tuan Qian telah mengatakan bahwa dia akan secara resmi meminta maaf kepada Anda pada upacara di mana Tuan Chu dianugerahi lencana gelar. Tetapi ketika saya baru saja minum dengan Qian Busao, dia tidak merasa tertekan sama sekali. Semuanya, tapi sangat menantikannya, itu sama, dan disebutkan dengan cara yang halus beberapa kali, meminta kami untuk menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Permintaan maaf Tuan Qian, karena masalah peta surga yang misterius, Chu Chen tidak berniat memperhatikan hal ini. Chu Chen merenung. Setelah beberapa saat, Chu Chen mengirim pesan kembali ke Rongdong. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mohon perhatikan keselamatannya. Menyamar berarti mempertaruhkan hidup Anda setiap saat. Di keluarga Rong, ponsel Rongdong bergetar, dan dia melompat seperti pegas. Dia mengambil ponselnya dan melihatnya. Dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada perasaan bahwa seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya. Dia semakin menyukai perannya yang menyamar. Kita harus memikirkan cara untuk membuka mulut Qian Busao, kata Rongdong dalam hati. Setelah Chu Chen mandi, dia menemani Song Yan ke Beichen Pharmaceutical. 9-5 hari sangat membosankan. Selain serangan bunuh diri oleh truk besar, Chu Chen tidak pernah menghadapi bahaya lain. Namun Chu Chen percaya bahwa ini tidak berarti krisisnya telah teratasi. Kota ini sudah mengalami arus bawah. Di bawah permukaan danau yang tenang, badai dahsyat sedang terjadi dengan dahsyat. Setelah tiba di Beichen, Chu Chen masuk ke Beacon Fisher. Tubuh yang tadinya bersandar di sandaran kursi tiba-tiba berdiri tegak. Jiang Yingtao mengiriminya berita terbaru. Bagaimana keluarga Huang Zige yang dimusnahkan bisa memiliki hubungan dekat dengan keluarga Huang di Changcheng. Terlebih lagi, sebelum kecelakaan Huang Zige, Huang Yu, majikan kedua dari keluarga Huang, pernah pergi ke utara. Mungkinkah keluarga Huang di balik layar? Chu Chen juga membuat asumsi seperti itu di benaknya. Jiang Yingtao baru mengetahui keberadaan Huang Yu pagi ini, jadi dia berani mengirimkan berita ini kepada nelayan. Dia merasa ini adalah terobosan dalam keseluruhan kasus. Huang Yu, ayah Huang Yuheng. Chu Chen mengangkat alisnya. Tapi Huang Yuheng jelas mati dalam eksperimen racun mayat Ning Junxiao.
Ini sungguh merupakan penemuan yang inovatif. Dengan adanya tujuan yang ditargetkan, akan jauh lebih mudah untuk membuat asumsi terlebih dahulu dan kemudian menyelidikinya, daripada melakukan eksplorasi secara membabi buta. Chu Chen percaya bahwa dengan efisiensi tim investigasi Biro Operasi Khusus, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan kebenarannya. Ini adalah kabar baik di pagi hari. Chu Chen tersenyum tipis dan melihat ke posisi di luar jendela secara sengaja atau tidak sengaja. Mereka juga tim investigasi. Kedua kelompok ini terobsesi dengan saya. Sejak grup investigasi 15 dan grup investigasi 17 muncul, Chu Chen selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari belakang. Chu Chen dapat menolak perlindungan pribadi mereka sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat menentang operasi penyelidikan rahasia tim investigasi. Sejak kemarin, tim investigasi 15 dan tim investigasi 17 terus mengawasinya. Chu Chen tidak menganggapnya serius. Tidak ada salahnya membiarkan mereka mengawasinya dari jarak jauh. Dan mereka juga bisa mengawasi sendiri semua kemungkinan perubahan di sekitar mereka. Namun, memiliki dua tim investigasi yang mengawasinya hanya membuang-buang sumber daya tim investigasi. Chu Chen berpikir sejenak dan menggerakkan jarinya. Hotel di seberang gedung Jintan juga berada di lantai 21. Di depan jendela setinggi langit-langit, Wan Bingsan memegang teleskop dan mengerutkan kening. Chu Chen sedang melihat ponselnya. Sayangnya, saya tidak tahu siapa dia menghubungi. Ketua tim, apakah Anda curiga bahwa Chu Chen mengetahui lebih banyak petunjuk tentang peta misterius surga daripada kita? Yang Wenhu muda berkata dengan wajah tegas. Apa yang dia temui di Beichen Pharmaceutical kemarin adalah momen yang paling tidak berguna dan menyedihkan dalam hidupnya. Kuncinya adalah dia masih harus melakukannya. Dia mengertakkan gigi dan menelannya di mulutnya. Orang-orang di balik peta rahasia itu membidik langsung kehidupan Chu Chen. Wan Bingshan berkata, jika seseorang ingin membunuhmu, apakah kamu tidak tahu? Pasti ada seseorang yang mencurigakan, tapi Chu Chen, sedikit perilaku tidak normal tidak ada, dan dia menolak perlindungan tim investigasi kami. Ini hanya menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemberani, tetapi juga memiliki niat jahat. Wanita yang duduk di sofa berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang dari grup 17 sedang menonton di kamar sebelah. Yang membuatku terkejut adalah Jiang Yingtao dan Chu Chen memiliki hubungan yang begitu baik, dan nyawa Chu Chen terancam. Mengapa Jiang Yingtao tidak mengirim seseorang untuk membantu orang-orang melindunginya? Apa yang sedang dilakukan Jiang Yingtao sekarang? Murid Wan Bingsan mengecil. Xiao Yu, kata-katamu mengingatkanku. Setelah merenung sejenak, Wan Bingsan berkata dengan tegas, kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Saya akan tinggal di sini dan mengawasi Chu Chen, Xiao Yu dan Yang Wenhu. Anda dapat mengawasi Jiang Yingtao secara diam-diam. Ingat, untuk berhati-hati. Jiang Yingtao memiliki kemampuan pengintaian yang kuat. Jangan biarkan dia. Dia mengetahuinya. Ya, ketua tim, keduanya berdiri bersamaan. Saat ini, ponsel Wan Bingsan bergetar. Dia menerima pesan dari The Angler, tunggu sebentar. Wan Bingsan sangat gembira dan melihat pesan di ponselnya dengan tidak percaya. Semua orang memandang Wan Bingsan. Berita dari senior, Fisher,
Wan Bingsan menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berpikir bahwa dinding memiliki telinga. Dia segera merendahkan suaranya. Senior Fisher sendiri memberi kami petunjuk untuk menyelidiki kelompok ke-15. Pergi dan awasi Ye Sao Huang, tuan muda keluarga Ye di Canjeng. Kaisar muda Ye dari keluarga Ye. Yang Wenhu bingung, apa latar belakang orang ini? Periksa database untuk melihat situasi keluarga Ye dan tuan muda Ye. Perintah Wan Bingsan, menekan kegembiraan di hatinya, diperhatikan oleh senior Fisher, mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Yang Wenhu membuka komputer dengan tegas. Beberapa menit kemudian, Yang Wenhu mengangkat kepalanya dan sangat terkejut. Ye Sao Huang dan Chu Chen punya dendam. Begitu dia selesai berbicara, mata Wan Bingsan tiba-tiba berbinar. Tentu saja, tampaknya pemancing senior memiliki lebih banyak petunjuk daripada mereka. Wan Bingsan melangkah dan membaca informasi tentang Ye Sao Huang sebentar. Apalagi saat melihat Ye Sao Huang terlibat dalam pembunuhan Chu Chen oleh pasukan asing, mata Wan Bingsan semakin bersinar. Ye Sao Huang baru saja dibebaskan dengan jaminan. Bisnis keluarga Ye anjlok, bisa dibayangkan betapa keluarga Ye membenci Chu Chen, dan betapa Ye Sao Huang ingin membunuh Chu Chen. Bahkan jika orang di balik peta rahasia itu bukan Ye Sao Huang, dia masih memiliki hubungan dekat dengan Ye Sao Huang. Itu pasti. Bab 478. Saya tidak pernah memaksakan diri. Ketua tim, apakah kita masih perlu mengawasi Jiang Yingtao? Melihat Wan Bingsan tenggelam dalam pikirannya, wanita itu, Xiao Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menatapnya tidak ada artinya. Wan Bingsan melambaikan tangannya dan berkata sambil mencibir, di sisi lain, kita harus waspada terhadap dia yang menatap kita sekarang. Itu benar. Yang Wenhu berdiri dan hendak berbicara, tetapi merendahkan suaranya lagi. Kami memiliki petunjuk intelijen yang diberikan oleh senior angler. Kami telah membuat kemajuan terobosan dan bahkan secara langsung mengidentifikasi tersangka kriminal. Kami tidak boleh memberi tahu mereka. Xiao Yu tersenyum, tidak masalah jika Jiang Yingtao memiliki Chu Chen, kami memiliki senior Fisher. Wan Bingsan merenung, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Mengapa senior angler memilih saya? Beberapa orang dari tim investigasi ke-15 saling memandang dan tertawa diam-diam. 3 tim investigasi, dalam hal kualifikasi keseluruhan, pencapaian masa lalu, dan status ketua tim. Bagaimana 2 kelompok lainnya bisa dibandingkan dengan 15 tim investigasi kami? Rasa frustrasi di hatiku terhapus ketika tim investigasi ke-15 menemukan peta misterius surga. Mereka akan bangga dan gembira. Tanpa penundaan lebih lanjut, segera ambil tindakan. Wan Bingsan melambaikan tangannya. Detektif 15 diam-diam keluar dari hotel Beichen Pharmaceutical, kantor. Chu Chen meletakkan ponselnya. Membiarkan tim investigasi ke-15 mengawasi Ye Sao Huang dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya yang masuk akal. Ye Sao Huang masih memiliki kontak dengan tentara bayaran sabit hitam. Mungkin tindakan tentara bayaran sabit hitam selanjutnya akan terkait dengan Ye Sao Huang. Membiarkan tim investigasi ke-15 mengawasi Ye Sao Huang sama dengan mengawasi tentara bayaran sabit hitam.
Tepat setelah melakukan peregangan, Song Yan membuka pintu kantor dan menatap Chu Chen dengan penuh arti. Putri keluarga Liu ada di sini. Mendengar ini, Chu Chen terkejut. Lalu dia berteriak, apakah ada detail yang perlu dibahas tentang perjanjian antara pusat pengobatan tradisional Tiongkok Liu dan Bei Chen? Datang untuk mencarimu, Chu Chen. Kali ini Liu bersaudara datang secara langsung, yang membuatnya lengah. Terutama cara Song Yan memandang Chu Chen membuat Paman Chu merasa sedikit panik. Pasti ada kesalahpahaman. Mereka ada di ruang konferensi. Song Yan berkata, kamu harus cepat pergi. Chu Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, saya juga bos Bei Chen. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa saya bisa bertemu? Tersesat, Song Yan mengantar Chu Chen keluar kantor. Melihat sosok Chu Chen yang pergi, Song Yan memang merasakan krisis di hatinya. Chu Chen menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti kata pepatah lama, kupu-kupu datang saat bunga berbau harum. Pria ini sekarang tampaknya memiliki perawakan yang menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Adapun si kembar dari keluarga Liu, Song Yan harus mengakui bahwa si kembar lainnya sangat baik. Song Yan tanpa sadar mengambil beberapa langkah menuju pintu, lalu tiba-tiba berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang aku pikirkan? Chu Chen bukanlah tipe pria yang berubah pikiran ketika melihat sesuatu yang berbeda. Song Yan kembali ke tempat duduknya dan duduk. Chu Chen sudah mundur dari pintu ruang konferensi. Semburan aroma harum menerpa hidungku. Chu Chen berbalik sedikit ke samping, lalu melangkah masuk dan menatap Liu Qianqian. Saya hanya ingin menguji kemampuan beradaptasi Anda. Benar saja, racun biasa tidak bisa mendekati Anda. Chu Chen duduk di hadapan kedua wanita itu. Mata Liu Manman menatap Chu Chen. Saya tidak menyangka Anda masih memiliki kartu truf seperti itu. Apakah Anda bermaksud menunggu sampai Anda mendapatkan lencana gelar sebelum mengatur kematian palsu Anda? Chu Chen mengangguk. Ini hampir sampai, besok malam jam 8. Kami di sini kali ini untuk mendiskusikan detailnya dengan Anda. Liu Manman berkata, besok akan menjadi momen paling mempesona. Mata seluruh kota akan terfokus pada Anda. Saya kira akan sulit menemukan peluang untuk itu, mengambil tindakan. Jadi, saya sarankan Anda mengatur makan malam perayaan lusa. Dan orang-orang kami akan mengatur adegan kematian palsu dalam perjalanan kembali dari makan malam untuk menarik perhatian orang-orang di balik layar. Detail spesifiknya tentu saja perlu didiskusikan dengan cermat. Chu Chen mengangguk dan dengan cepat menyelesaikan detailnya dengan Liu Manman. Chu Chen memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Jika orang di balik layar benar-benar keluarga Huang, kebenarannya akan diketahui lusa. Begitu berita bahwa dia memalsukan kematiannya keluar dan Jiang Yingtao mengawasi keluarga Huang, sesuatu akan terjadi. Liu Qianqian sedikit bosan duduk di samping dan berlari keluar jalan-jalan sebelum kembali. Melihat Chu Chen dan Liu Manman hampir selesai mengobrol, Liu Qianqian segera berkata, Chu Chen, aku dan adikku punya satu lagi permintaan kecil. Mendengar ini, bahkan Liu Manman menatap Liu Qianqian dengan heran. Kapan dia mengajukan permintaan kepada Chu Chen? Liu Qianqian melanjutkan, seperti yang Anda ketahui,
Keluarga Liu kami adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok dan keluarga terpelajar. Saya dan saudara perempuan saya telah belajar musik, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kami masih muda. Kakak perempuan saya dikenal sebagai yang paling berbakat wanita di Yangzheng. Awalnya, saudara perempuan saya juga merupakan warisan budaya Tiongkok di Provinsi Guangdong. Salah satu calon utusan dibatalkan karena Anda. Qian, Liu Manman memelototi Liu Qian. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Siapapun yang menetapkan kandidat pasti akan dipilih. Chu Chen pantas terpilih sebagai duta warisan budaya Tiongkok. Saya yakin. Liu Qian memandang Chu Chen. Chu Chen tersenyum, lanjutkan. Adikku sangat terobsesi dengan keahlian khusus Dewa Ganda milikmu. Dia tidur dengan lukisanmu di pelukannya setiap hari. Liu Qian berkata, bisakah kamu mengajari adikku keterampilan khusus Dewa Ganda? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Liu Manman berubah, dan dia segera meminum minuman Liu Qian. Pencerahan keabadian ganda ini adalah salah satu dari 5 keterampilan hebat di dunia lukisan. Ini seperti ilmu rahasia suatu sekte. Bagaimana bisa diajarkan kepada orang lain? Coba lihat. Bukankah kamu memberiku syarat? Bagaimana kalau aku membatalkan syarat tentang peta misterius surga dengan imbalan kamu mengajari adikku teknik melukis Dewa Ganda? Chu Chen berhutang sesuatu padanya selain menginginkan tubuhnya. Pada saat itu, dia terlalu terburu-buru ketika mengatakan dia menginginkan peta misterius itu. Liu Qian ingin memenangkan pertandingan. Meskipun dia tahu itu sulit, Liu Qian tetap mengatakannya. Chu Chen merenung sejenak dan memandang Liu Qian. Tetapi dalam hal ini, jika saya mendapatkan peta rahasianya, saya tidak perlu memberikannya kepada Anda. Tidak. Gambar misterius surga adalah salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok dan sangat berharga. Saya tidak peduli. Saya tidak pernah memaksakan hal-hal yang tidak bernasib sama dengan saya. Sikap Liu Qian sangat tegas. Liu Manman tertegun dan menatap Chu Chen. Dia memang terobsesi dengan teknik melukis Double Immortals Enchanted, tapi sama sekali tidak mungkin dia bisa mengatakan apa yang dia ingin Chu Chen ajarkan padanya. Sekarang mendengarkan nada suara Chu Chen, yang sepertinya agak emosional, Liu Manman tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat. Chu Chen merenung sejenak, dan sepertinya bertekad untuk membuat keputusan. Oke, saya setuju. Bersambung.